Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita mau datang lagi kepada Tuhan. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia yang menyertai kita setiap saat, setiap waktu. Dia selalu ada dalam kehidupan kita, mencurahkan kasih yang luar biasa bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah beserta dengan kami Tuhan. Oh Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan Tuhan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sebab Engkau Allah beserta dengan kami Tuhan. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Dengan yakin kami katakan Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Oh
Engkau yang ada bersama-sama dengan kami, menyertai kami setiap saat, setiap waktu. Kami rasakan kebaikan Tuhan memenuhi setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Dalam pujian penyembahan kami, urapan Tuhan hadir memenuhi, mengurapi setiap kami. Dan kami boleh bebas bersuka cita oleh karena Engkau Allah yang berkuasa dan bertahta atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan membesarkan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama puji Tuhan, sebab Dia Allah yang bertahta, Dia Raja kita yang besar. Datang dengan ucapan syukur berlimpah kepada Tuhan yang hidup. Dia Raja kita, Dia Allah kita yang besar, yang telah menyelamatkan kita. Mari bersuka cita bersama-sama dalam pujian kita kepada Dia. Bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah Dia. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, tegal benuran mulia. Masuklah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Engkau Allah yang bertahta Tuhan. Nyanyikan bersama-sama, bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah Tuhan. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, tegal benuran mulia. Masuklah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Dia Allah, Dia bertahta di atas puji-pujian kita. Dia berkuasa atas segala kehidupan kita. Haleluya. Nyanyikan bersama-sama. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah.
pujian bagi Tuhan Yesus Kristus. Dia Raja kita, Dia tidak tertandingi. Haleluya. Sebab Yesuslah Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemenangan bagi kita. Dia Allah kita yang besar, Dia tidak tertandingi. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan Yesus, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Tiada tertandingi Engkau Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Sebab semua musuh gemetar. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Segala pujian, segala hormat bagi Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Biar kekudusan Tuhan, kuasa Tuhan memenuhi kita. Kita semakin percaya kepada Dia, Allah Sang Pemilik kehidupan kita. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang
terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Ini keyakinan kami. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya pada. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Benar Tuhan, kami sungguh tidak mengerti mengapa Engkau datang ke dunia ini Tuhan. Kami yang seharusnya mendapati murka Allah, tetapi Engkau menggantikan kami. Sungguh besar kasih karunia-Mu buat kami. Sungguh besar Tuhan. Sungguh besar kami mengucap syukur Tuhan akan kasih karunia-Mu yang bekerja bukan saja pada waktu kami diselamatkan, tetapi sampai hari ini kasih karunia-Mu terus bekerja di dalam kehidupan kami. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan sekali lagi mau menyatakan isi hatinya kepada kami semua. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Karena di manakah ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang mau datang ke dunia ini, berkorban bagi kami, menyatakan bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Kalau sudah ngomong ber Oktober, November, Desember gitu ya, itu biasanya sudah mulai terasa nuansa Natal. Bahkan kalau kita ke Filipina itu sudah mulai dari September. Itu ornamen-ornamen Natal di mall-mall. Wah udah, saya bilang hah kok segini udah ada ornamen? Iya Bu, di sini pokoknya kalau udah ber gitu ya, itu pasti sudah ada. Suasana Natal menjadi begitu sangat meriah. Tetapi mari sekarang kita mau sejenak merenung. Apa sih arti Natal di dalam kehidupan kita? Kita yang sudah ngelewatin puluhan, gak ada yang ngelewatin ratusan, tapi kita sudah melewati puluhan Natal, puluhan kali Natal. Apa efeknya di dalam kita? Apakah Natal hanya berbicara sejauh hal-hal yang bersifat di luar? Oh suka ada Natal, karena kalau ada Natal satu, acaranya spesial. Gak kayak gini, biasa ya. Tapi acaranya spesial. Wah ada persembahan-persembahan, ada tari-tarian, ada pujian yang luar biasa. Dengan dekor yang luar biasa. Itu kedua, yang namanya Natal pasti ada makan-makan. Wah kalau minggu-minggu biasa nggak ada makan-makan. Wah seneng di situ. Dan yang lebih luar biasa Bu Esther, kalau Bu Esther tahu, kalau Natalan kita tuh, waduh door prize-nya wassalam warahmatullahi wabarakatuh, banyaknya luar biasa. Ada motor. Tahun lalu berapa tuh motornya? 2 kalau nggak salah ya.
Oh 1 ya, motornya tahun lalu 1. Wah itu, siapa nih yang dapat motor nih, coba angkat tangan. Tahun lalu siapa yang datang dapat motor? Wah, yang dapat motor rupanya nggak datang ya. Ya, itu luar biasa seneng karena ada begitu banyak hadiah. Ya, mata nih jadi rada sedikit dibersihin gitu ya. Ngelihat yang cantik-cantik, ngelihat yang ganteng-ganteng, rada sedikit refresh gitu ya matanya. Nah, apakah Natal cuma bicara sebegitu aja? Apakah Natal cuma sejauh mempengaruhi kita ini seneng di luar? Tapi bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana, apakah Natal sedang menyentuh bagian dalam kehidupan kita? Apakah Natal sedang berbicara mengenai satu perubahan di dalam diri kita karena kita mengerti makna Natal? Saat ini saya mau menyampaikan satu topik mengenai Natal yang saya mau beri judul Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Kalau kita melihat di dalam Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Natal adalah satu peristiwa yang sedang dinyatakan oleh Allah kita. Nih lihat, aku memberikan anakku yang tunggal, yang seharusnya ada di surga tetapi turun ke dunia untuk ada bersama-sama dengan kita. Nah, sekarang yang menjadi persoalan adalah apa? Allah yang seperti apa yang bersama-sama dengan kita? Karena siapa yang bersama dengan kita itu akan menentukan bagaimana sikap kita. Yang masih sekolah, di kelas ada guru atau ada dosen, dengan tidak ada guru atau tidak ada dosen, saya yakin pasti beda. Kita yang kerja, ada pimpinan dengan tidak ada pimpinan, saya yakin pasti beda. Kita mengendarai kendaraan di lalu lintas di jalan, begitu kita lihat ada polisi, saya yakin pasti cara mengendarai kita beda. Biasanya nggak pakai safety belt, begitu tahu ada polisi, begitu tahu ada, wah yang udah itu ya, apa namanya tuh yang udah dilihat gitu ya kameranya, lu langsung cepet-cepet pakai safety belt. Kalau nggak ada polisi, baru merah nggak apa-apa, baru kok merahnya. Tapi begitu ada polisi, kuning aja, mungkin kita sudah berhenti karena takut diprit. Tergantung siapa yang ada di samping kita, itu akan menentukan bagaimana sikap kita. Kalau kita lihat Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, Allah yang ada bersama-sama dengan kita adalah Allah, dua hal ini. Dia penuh dengan kasih karunia dan dia penuh dengan kebenaran. Di dalam diri Allah ada dua hal ini yang bersama dengan kita, actionnya selalu sedang menunjukkan kasih karunia. Dan yang kedua, semua actionnya juga sedang menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah Allah yang penuh dengan kebenaran. Nah, kalau yang di samping kita yang seperti ini, kira-kira efeknya apa? Seperti kalau kita tahu polisi itu adalah hobinya nyemprit, prit. Pokoknya ada yang apa dikit,
prit gitu. Itu membuat kita akhirnya harus ekstra hati-hati. Saya ini di Surabaya gak berani nyetir. Karena gak pernah tahu di depan tuh mau bagaimana. Saya 2 kali ditangkap. Karena apa? Pikir saya ini kosong nih kiri. Saya ambil kiri. Begitu kiri. Allah tiba yang mau menggok kiri. Nah saya gak mau menggok kiri. Saya maunya terus. Ya sudah. Prit. Cukup 2 kali. Dan saya wis kapok. Gak mau lagi. Saya bawa mobil kecuali apa? Bandara. Karena kalau di bandara apa? Di tol gak ono polisi. Ya wis ikut saja itu. Nah sekarang yang di samping kita, yang selalu bersama-sama dengan kita 24 jam sehari. Cangkep, genep, gak kurang sak menit, gak kurang sak detik. Yang bersama-sama dengan kita adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Kalau yang ada bersama dengan kita dia yang seperti itu, so what? Jadi apa? Bagaimana sikap kita? Sikap yang pertama, yang respon kita itu adalah yang pertama adalah apa? Mestinya karena dia adalah Allah yang penuh dengan kebenaran, mestinya kita menjadi orang yang takut untuk berbuat dosa. Kan dia benar. Nggak berani bikin salah. Karena kalau bikin salah bagaimana? Dia penuh. Bukan 3/4. Bukannya 9/10 juga, penuh 10/10. Dia adalah Allah yang penuh dengan kebenaran. Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Ini PPT-nya yang bikin nih cucunya kakak saya nomor 1. Kecil-kecil sampai saya membaca susah ya. Kecil biasanya kalau saya bikin tuh gede-gede. Ini kecil-kecil. Saudara kira-kira nyaman gak lihat ini? Masih nyaman berarti masih bagus. Gak selansia saya ya. Saya dilihat rada susah. Duh susahnya Rek. Harusnya hijau dikasih hitam ya mestinya. Bukan. Oke. Nah sekarang mari kita lihat di sini bahwa apa? Yang bersama dengan kita itu Allah yang penuh dengan kebenaran. Dan di firman Tuhan mengatakan mata Tuhan ada di segala tempat. Mengawasi orang jahat dan orang baik. Seperti lagu yang mengatakan mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Betul? Itu lagu dari sekolah minggu. Pada waktu remaja udah gak dinyanyiin. Apalagi kaum muda. Apalagi sudah di umum bahkan masuk ke lansia udah gak pernah dinyanyiin itu lagu. Tapi sekolah minggu dinyanyiin dan saya masih hafal sampai sekarang. Mata Tuhan melihat. Nah dia yang penuh dengan kebenaran. Dan yang dilihat itu bukan yang di luar. Karena dia adalah Allah yang maha tahu. Sehingga apa? Sampai di dalam sini pun dia tahu. Kalau kita tahu di dalam Matius pasal yang ke-5 dikatakan apa? Kalau kita lihat gitu ya, ada orang nih, terus kita mengingini orang itu, cowok lihat cewek, wah luar biasa nih cewek nih luar apa? Cantiknya. Mau Tuhan katakan enggak cuma begitu. Baru ada di pikiran aja, kepinginan Tuhan bilang itu sudah dosa. Nah Allah yang ada di samping kita adalah Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam hati. Apa yang berputar-putar di dalam pikiran kita. Bahkan sebelum kita melakukan. Itu Allah kita. Bayangkan. Dia benar kita di hadapannya dia seperti telanjang. Gak ada yang bisa kita tutupin sama sekali. Seharusnya itu membuat kita menjadi orang yang takut untuk berbuat dosa. Hal yang paling parah dari kehidupan orang percaya adalah apa? Hidupnya gak utuh.
dia akan menjadi orang yang kelihatannya haleluya kalau di dalam gedung gereja. Kalau dia cuma berjumpa dengan orang-orang yang dianggap seperti Bapak Gembala, Ibu Gembala, ya, diaken mungkin, kita akan menjadi orang yang kelihatannya rohani. Tetapi begitu di luar itu, di luar gedung gereja, ada banyak orang menjadi orang duniawi. Perkataannya sudah bukan perkataan yang sama lagi. Kalau di depan orang, anak kita gimana-gimana, nah jangan gitu ya, ayo jangan gitu. Tapi karena ada orang, tapi begitu gak ada orang beda. Nih anak ya, pencilatan gak genah ya, tak kalian meneh awakmu ya. Ya, lihat, beda. Kalau di depan orang gak berani ngomong kayak begitu. Nah yang di samping kita, yang bersama-sama dengan kita 24 hours a day, itu adalah Tuhan yang penuh dengan kebenaran. Kita tahu Injil Yohanes tuh mengatakan bahwa aku adalah jalan and kebenaran and hidup. Yesus itu sendiri adalah kebenaran itu sendiri. Semua yang dilakukannya adalah kebenaran. Harusnya sekali lagi, kalau kita sadar what the meaning of Christmas, apa itu artinya Natal, mestinya menjadikan kita yang Immanuel ini, pemahaman kita menjadikan kita takut untuk berbuat dosa. Tapi kita lihat, dia bukan cuma kebenaran itu sendiri, tetapi dia juga adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia. Dia tahu manusia itu kecenderungannya pasti berbuat dosa. Manusia itu kecenderungannya pasti mau melawan Allah. Karena dia penuh dengan kasih karunia, maka dia apa? Memberikan kepada kita kuasa, kemampuan, perlengkapan untuk apa? Untuk kita bisa menjalani hidup ini secara kudus. Kita punya kuasa untuk apa? Untuk menghancurkan musuh. Diberi kuasa oleh Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Betul? Kalau Allah bersama dengan kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Karena apa? Karena kita diberi kemampuan untuk hidup kudus. Kita diberi kuasa untuk menghancurkan kuasa kegelapan. Ini yang kita mesti paham. Dia bukan sekedar Allah yang cuma prit, salah, dihukum, prit. Dia bukan cuma Allah yang begitu, tapi dia juga Allah yang penuh dengan kasih karunia. Yang akan menolong kita supaya apa? Supaya kita hidup benar. Saudara pasti bisa merasakan di dalam diri kita. Pada waktu mungkin ada orang yang bagaimana-gimana dengan kita. Di sini ada satu dorongan. Untuk apa? Dorongan untuk saya mau menjadi orang yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Natal itu sedang berbicara sesuatu. Kedatangan Tuhan untuk apa? Mungkin kalau manusia ada di dunia ini masih bingung. Cari mau apa ya? Kira-kira ntar gedenya mau gimana ya? Kira-kira cita-citanya mau apa ya? Tujuan hidup saya apa ya? Nggak tahu. Tetapi Allah kita menjadi manusia. Dia sudah tahu dengan jelas dia mau apa. Dia mau menebus dosa kita. Pada waktu kasih karunia Allah bekerja di dalam kehidupan kita, kita akan punya kemampuan
untuk bisa apa? Memaafkan orang lain. Kita akan diberi kemampuan untuk apa? Mengampuni orang lain. Kita akan diberi kemampuan untuk apa? Bahkan bukan saja memaafkan, bukan saja mengampuni, tetapi kita diberi kemampuan untuk apa? Memberkati orang itu. Dan ini siapa yang bekerja? Siapa? Kita. Karena kita udah lama jadi anak Tuhan, bukan. Ini pekerjaan kasih karunia Allah yang ada di dalam kehidupan kita, yang dilimpahkan buat kita. Kalau kita ada sebagaimana kita ada saat ini adalah kasih karunia Tuhan. Amin. 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 Yuk, seharusnya Natal mengubah kehidupan kita. Kita menjadi orang yang takut berbuat dosa, bukan cuma waktu dilihat orang. Bukan cuma waktu kita tahu orang itu seperti apa atau seperti bagaimana, bukan. Tetapi mari kita menjadi orang-orang yang takut untuk berbuat dosa, karena kita tahu Allah Immanuel. Amin. Hal yang kedua yang harus kita melihat adalah apa? Kalau tadi kita takut untuk berbuat dosa, sekarang kita menjadi orang yang apa? Tidak takut untuk menghadapi masalah. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kalau anaknya yang tunggal saja Dia sudah berikan, satu-satunya, mosok sih yang lain Dia gak berikan? Gak mungkin, tidak mungkin. Oleh sebab itu mari, di dalam kehidupan ini ada begitu banyak masalah yang harus kita hadapi. Tapi gak usah takut, karena Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia. Jika burung di udara saja dipelihara, terlebih kita orang-orang yang dikasihinya. Amin. Sehingga gak perlu takut di sini. Oh, puji Tuhan, yang di samping aku adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Dan kita tahu bahwa Allah itu, bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Allah kita adalah Allah yang El Shaddai. Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang telah berjanji untuk menjadikan kita orang-orang yang lebih daripada pemenang. Jika anaknya yang tunggal diberikan, masa yang lain Dia gak berikan? Rasanya tidak mungkin. Tapi kita tahu, memang kita tahu Allah akan memenuhi segala kebutuhanmu. Itu betul, karena Dia penuh dengan kasih karunia. Hati orang tua tuh pasti mau beri, pasti mau kasih, pasti. Dan itu adalah hati Bapa, dan itu adalah hati yang bersama dengan kita, Immanuel, Yesus itu. Dia akan memenuhi segala. Tapi ingat, Dia bukan saja Allah yang penuh kasih karunia, tetapi Dia juga Allah yang apa? Penuh dengan kebenaran. Oleh sebab itu, memang Dia akan memenuhi segala kebutuhan kita, tetapi Dia tidak akan memberikan semua yang kita ingini. Kalau Dia tahu, itu akan membuat kita jadi gak benar. Kita tahu Matius bilang apa? Buat apa orang memiliki seluruh dunia ini, tapi dia kehilangan nyawanya? Betul? Sehingga apa? Jangan dipikir, oh enak, yang di sini yang bersama dengan aku maha kuasa, gak ada yang mustahil. Terus kita membuat dia seperti lampu ajaib Aladin. Toeng, begini. Kita mau minta apa aja, pasti akan dikasih. Enggak begitu. Bahkan
Kalau kita minta A, yang A nih, Tuhan bisa kasih kita yang lebih dari itu. Karena dia apa? Dia penuh dengan kasih karunia, sehingga apa? Dia selalu memberikan kepada kita bukan yang jelek. Dia juga tidak memberikan kepada kita bukan yang baik. Tapi dia memberikan kepada kita yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tapi di saat yang sama, dia juga Allah yang waktu kita minta A, dia bisa loh kasih kita B. Karena apa? Dia tahu kalau itu nanti membahayakan kita. Kalau itu membuat kita pada akhirnya menjadi orang yang gak benar. Alkitab mengatakan apa? Buat apa kamu punya tangan kalau tangan kamu suka mencuri? Lebih baik potong tangan kamu. Buat apa kamu punya mata tapi mata kamu untuk lihat hal-hal yang gak benar? Kalau begitu lebih baik cungkilah matamu. Jadi perhatikan di sini. Dia itu antara kasih karunia dan antara kebenaran itu balance. Imbang. Enggak ini aja, enggak ini aja gitu. Tapi betul-betul imbang, ngeblend, nyampur. Dan dia tahu apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, kita tahu bahwa Ibrani 12 itu ngomong apa? Allah menghajar orang yang dikasihinya. Karena dia mengasihi kita, dia memang akan memenuhi segala keperluan kita. Kita gak perlu takut menghadapi masalah, betul. Tetapi ingat, ada waktu-waktu, ada hal-hal di mana Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan. Bukan karena dia jahat, bukan karena dia tidak penuh kasih karunia, bukan karena kasih karunia yang kita pikir. No, karena dia penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Dia tidak memberikan itu kepada kita karena di dalam kemahatauannya dia tahu itu semua akan membuat kita jatuh. Oleh sebab itu seharusnya di dalam kehidupan kita, kita menjadi orang-orang yang tidak takut menghadapi apapun juga. Karena kita tahu tiada yang mustahil bila percaya Tuhan. Gak ada yang mustahil buat dia. Allah akan mencoba. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Betul? Kalau burung di udara dipelihara, terlebih di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Yuk coba bilang sama sebelah, yuk jangan takut ya. Menghadapi masalah jangan takut. Tapi sama dosa kita harus takut ya. Nah, jadi apa? Immanuel itu seperti koin yang punya dua sisi. Sisi satu seharusnya kita takut berbuat dosa, dan sisi satu lagi menjadikan kita orang-orang yang tidak takut menghadapi persoalan apapun. Amin. Membuat kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Dan hasilnya yuk kita lihat. Hasil dari Immanuel. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera. Lukas 2 ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bayangkan kalau kita itu terus bisa menghayati, bisa meresapi, bisa menghidupkan bahwa kita ini disertai oleh Allah yang Immanuel ini. Yang Immanuel ini adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Orang kalau penuh kasih karunia, hidupnya gak ada selain bersyukur and bersyukur and bersyukur and bersyukur and bersyukur. Betul? Kita kalau ngelihat orang tuh senang. Orang Sunda teh ngomong resep ya. Seneng karena apa? Kayak asinan kalau direndam sama kuahnya itu jangan sebentar dimakan, belum ngeresep tuh sampai ke dalam, belum terpenetrasi sampai ke dalam. Belum. Diemin
Semalam, 2 malam, kita makan sampai ke dalam-dalamnya tuh, itu berasa betul ya. Itu teh yang namanya resep, terpenetrasi sampai ke dalam. Ngelihat orang yang hidupnya dipenuhi dengan kasih karunia, aduh kita ngelihatnya teh seneng. Bukan ngelihat orang yang tiap kali ketemu susah, mecucu, gini panjang mulutnya. Enggak, ya kalau kita penuh kasih karunia kita happy. Bahkan seakan-akan orang yang dipenuhi dengan kasih karunia itu adalah orang yang seperti berjalan di atas awan-awan. Tahu? Jatuh cinta berjuta rasanya, betul? Tai kucing dibilang coklat, betul? Itu kan kalau orang lagi apa? Dipenuhi dengan cinta. Kadang-kadang nih orang yang sudah rada usia nih kok sudah lupa rasanya cinta. Ya opo sih? Mesti tanya sama yang muda-muda. Ya opo sih jatuh cinta? Lihat ya, kalau yang masih muda-muda, wah masih full of love, begitu ya. Wah masih penuh dengan kasih, wah itu hidupnya teh enak. Orang bagaimana, haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik, God is so good all the time ya. Terus bisa bicara gitu, karena penuh dengan kasih. Nah ini hidup yang begini, ini hidup yang mempermuliakan Tuhan. Dan kalau kita hidup penuh dengan kebenaran, hidup benar, hidup benar, hidup benar. Terus jaga hati dan pikiran kita. Dan kita sadar bahwa apa? Kasih karunia-Nya memberikan kepada kita kemampuan dan kuasa untuk kita hidup benar. Waktu kita hidup benar, bukankah nama Allah kita yang dipermuliakan? Amin. Puji Tuhan, saudara. Dan kalau kita tahu karena dia juga penuh dengan kasih karunia, maka kita juga akan menjadi orang-orang yang apa? Orang-orang yang damai. Wes ayem wes, gak bingung wes, ya mikirin dia opo nanti gimana wes. Damai, ada apa? Ada Allah yang menyertai kita, Immanuel. Gak galau, gak kemrungsung, gak bingung. Ada kedamaian karena jaminan Allah menyertai kita. Itu penuh dengan kasih karunia. Betul. Dan pada waktu di sini ada kebenaran. Lihat, waktu kita penuh kasih karunia dan kebenaran, maka apa? Maka hubungan kita satu dengan yang lain itu luar biasa indah. Betul? Pasti luar biasa indah. Karena apa? Gak ono meneh orang yang berusaha untuk menjatuhkan. Gak ono ada orang yang berusaha untuk apa? Fitnah. Gak ono. Karena di sini penuh dengan kebenaran. Dan kasih karunia, bahkan seperti tadi saya bilang, bahkan kalaupun kita diperlakukan dengan tidak adil oleh orang di sekeliling kita. Sekalipun kita diperlakukan dengan tidak baik oleh orang yang ada di sekeliling kita. Tetapi kasih karunia dan kebenaran Allah ini akan memampukan kita menjadi orang-orang yang mampu berdamai dengan orang itu. Mampu memaafkan, mampu mengampuni, mampu bahkan sampai memberkati. Saudara, paling enak hidup yang seperti ini. Saya kalau duduk bareng-bareng dengan Pak Gatut atau dalam perjalanan di mobil, kita ngobrol, kita selalu bilang gini, duh luar biasa ya, indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Seringkali kalau kita ngobrol tuh sampai nangis. Sampai kadang-kadang Pak Gatut ngomong, kamu tuh loh kalau aku ngomong gitu mesti nangis, aku ngomong gitu mesti nangis gitu. Ya mungkin karena saya perempuan ya, emosinya itu tersentuh sehingga setiap kali bicara mengenai kebaikan Tuhan, bicara mengenai karya Tuhan di dalam kehidupan kita, tidak ada yang lain selain apa? Tuhan, terima kasih. Tuhan begitu baik, hidup nih damai. Apakah kita gak ada masalah? Ada. Apakah masalah yang sedikit kecil? Enggak, kita punya masalah yang besar. Tetapi di sini ada apa? Ada damai yang luar biasa. Kita sering menyanyikan damai yang diberikan sangat besar
damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padamu Yesus Tuhan. Di jalan nyanyi lagu ini, ada damai yang luar biasa, hati tenang luar biasa, penuh dengan ucapan syukur karena penuh dengan kasih karunia. Jadi saudara, pada waktu malaikat datang kepada gembala dan mengatakan, jangan takut, ada kesukaan besar sama saudara kita saat ini. Dengan dunia yang kita jalani saat ini, Natal sedang mau menyatakan kepada kita, jangan takut, ada kesukaan besar buat kita. Karena kita akan dipenuhi dengan kasih, karunia, dan kebenaran. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Bapa, kami datang kepadamu. Berulang-ulang kami merayakan Natal. Dan firman-Mu jelas mengatakan kepada Maria untuk menamai anaknya Immanuel, yang berarti Allah beserta dengan kita. Tuhan, kadangkala atau mungkin seringkali kami lupa bahwa Engkau menyertai kami. Mungkin di rumah, di kendaraan, mungkin di baju yang kita pakai. Ada banyak atribut yang mengatakan Immanuel, Immanuel, Immanuel. Tapi kami tidak menghidupi itu semua. Sehingga hidup kami adalah hidup yang dipenuhi dengan kesalahan demi kesalahan demi kesalahan. Dosa demi dosa dan demi dosa. Yang membuat kami hilang damai sejahtera, hilang sukacita. Hati kami dipenuhi dengan kebencian, amarah, ketidakpuasan. Terlebih pada waktu kami melihat ada begitu banyak persoalan yang ada di hadapan kami. Kami menjadi orang-orang yang semakin bingung. Hilang sukacita kami. Hilang damai sejahtera kami. Kami sekali lagi lupa. Ada Engkau yang Immanuel. Biarlah Natal kali ini akan mengubah kehidupan kami. Engkau yang menyertai kami. Engkau yang penuh dengan kasih karunia dan penuh dengan kebenaran, yang akan menjadikan kami orang-orang yang dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Allah yang melampaui segala akal. Itu yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka
untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.